Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya semua dalam keadaan baik. Amin Bapak Ibu. Semangat memuji Tuhan di malam hari ini. Saya percaya semua semangat ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah kita, ibadah online pada malam hari ini, mari katakan buat diri sendiri, Yesusku mati untuk hidupku. 1, 2, 3. Yesusku mati untuk hidupku. Amin. Keselamatan adalah milik kita karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk setiap kita yang percaya di dalam Dia, Yesus Tuhan, kita akan memperoleh keselamatan. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Terima kasih untuk Allah kami yang hidup, yang mati dan bangkit untuk hidup kami, untuk segala dosa-dosa kami, dosa-dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Terima kasih Bapak untuk di malam hari ini kami boleh dikuatkan, kami boleh terus lagi dihiburkan, memperoleh sukacita, damai sejahtera surgawi melingkupi kami lewat ibadah kami, ibadah online. Pada malam hari ini kami boleh terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami boleh terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah siap memulai ibadah kami di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang sudah siap memulai ibadah kita di malam hari ini, sama-sama katakan amin. Kita mau angkat pujian kita mau katakan Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Pengumuman yang pertama, doa online 2 kali seminggu, setiap hari Senin dan Rabu jam 8 malam. Boleh Bapak Ibu, saudara-saudari semua ikutin di Facebook GKKD Jakarta Utara. Dan kami menghimbau untuk Bapak Ibu, saudara-saudari semua, jika ada beban doa yang mau disampaikan, mari hubungin segera di nomor hotline yang tertera di layar TV atau handphone Bapak Ibu saudara-saudari semua. Pengumuman yang kedua,
kita ada ibadah online setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Boleh Bapak Ibu, saudara-saudari semua ikutin di YouTube GKKD Jakarta Utara. Demikian pengumuman kita di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Yes. Ya Tuhan, hanya di dalam Tuhan ada jawaban setiap proses atau masalah apapun yang kami hadapi Tuhan pada saat ini. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa segalanya, pergumulan kami, permohonan doa kami kepada Engkau Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat percaya Engkau memberikan yang terindah, yang sangat baik bagi kami. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari Bapak Ibu, lebih lagi kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Yes. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Lebih lagi katakan, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Lebih lagi katakan dengan iman, hanya Kau. Kau yang menjadi tempat jawaban. Amin Tuhan, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Amin. Bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya. Selamanya Kau. Selamanya Kau. Yes. Selamanya Kau ku cinta. Lebih lagi katakan selamanya Kau. Selamanya Kau. Selamanya Kau. Yeah. Selamanya Kau ku cinta. Shalom semua rekan-rekan di dalam Tuhan. Hari ini kita ketemu di ibadah online GKKD Jakarta Utara, ibadah tengah minggu. Puji Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan hari ini yang bertemakan keintiman dengan Tuhan. Sebelum kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, mari bicaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati Engkau. Kami rindu lebih intim lagi dengan Tuhan untuk mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Bicaralah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kami boleh mengalami suara Tuhan yang mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita kembali lagi untuk dengar firman Tuhan di ibadah online hari ini. Saya bersemangat sekali. Saya berdoa Bapak Ibu dan rekan-rekan juga semangat hari ini ya, amin. Nah, kita mau dengar firman Tuhan. Temanya hari ini adalah intim dengan Tuhan. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara semua, Bapak Ibu dan semua rekan-rekan muda, kita harus belajar intim sama Tuhan. Kenapa? Nah, kita buka sama-sama Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10, sudah dapat? Yohanes 10 ayat ke-10 berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yes, Tuhan datang supaya setiap kita punya hidup. Amin. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang kayak apa yang Tuhan mau? Nah, saya mau bagiin, emangnya kita gak hidup? Semua orang juga hidup. Bahkan ada di antara kita banyak yang hidup, diberkati, punya rumah, punya kendaraan, semua bagus. Tapi kadang-kadang hidup begitu belum tentu hidup. Nah, bahkan iblis berkata, firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kira-kira pencuri itu siapa? Nah, dalam bahasa aslinya, kata pencuri ini artinya adalah iblis atau setan. Dalam bahasa aslinya dibilang diablos. Dia bolos gitu ya. Nih anak-anak muda kalau bolos mirip kayak iblis nih ya. Dia bolos gitu ya. Diablos gitu ya. Nah, diablos artinya adalah bapa segala pendusta. Pencuri itu adalah si iblis atau si setan. Dia adalah bapa segala pendusta. Dan pencuri ini datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kira-kira apa sih yang dicuri dari hidup anak-anak Tuhan oleh si iblis? Dia mau curi uang kita, yakin benar. Iblis mau curi uang saudara, uang kita. Dia mau curi pekerjaan kita, yakin.
Bahkan saya ngerasa jangan-jangan hari-hari ini iblis tuh bahkan nambahin uang kita, jangan-jangan gitu ya. Iblis nambahin pekerjaan kita. Karena apa? Karena kadang-kadang yang bikin kita jauh dari Tuhan tuh bukan berkat, bukan kesusahan gitu loh. Yang bikin kita jauh dari Tuhan kadang-kadang bukan kekurangan, bukan kesusahan. Nah teman-teman coba perhatiin ya Bapak Ibu ya. Seringkali bahkan kesusahan tuh bikin kita makin dekat sama Tuhan loh. Ya, orang kalau makin susah tuh makin kenceng doanya sama Tuhan. Tuhan tolong lagi gak punya uang nih Tuhan, mesti bayar ini bayar itu, ya kan? Gitu. Orang kalau udah jomblo 40 tahun juga Tuhan tolong gitu ya. Belum punya pasangan, bentar lagi udah expired nih Tuhan gitu ya. Kadang-kadang begitu ya. Iya gak? Aduh Tuhan, udah diskon aja lah Tuhan. Kata Tuhan, gak boleh diskon gitu ya. Iya, masa mau jadi istri muda? Gak boleh dong gitu ya. Masa di diskon? Masa mau jadi yang kedua, ketiga, nggak boleh. Harus tetap menjaga kekudusan. Nah, saya mau bagiin sama Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Ya, seringkali yang bikin kita menjauh dari Tuhan, bahkan kesenangan. Ya, kebahagiaan ketika kita sudah berlimpah, kita punya uang. Kadang-kadang kita lupa beribadah, lebih senang jalan-jalan, lebih suka main, lebih suka sesuatu yang bukan dari Tuhan. Karena mungkin kita sudah punya ini, sudah punya itu. Tapi waktu kita susah kadang-kadang dulu, kita lebih rajin berdoa. Nah makanya saya mau bilang, yakin iblis pengen curi uang kita. Kadang-kadang iblis gak pengen curi uang kita. Jadi apa yang mau dicuri sama iblis? Apa yang mau dicuri sama setan dalam hidup kita? Iblis ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia ingin mencuri visinya Tuhan dalam hidupmu. Dia ingin mencuri waktu-waktumu dengan Tuhan. Dia ingin mencuri firman Tuhan yang ditaburkan dalam hidupmu. Dia ingin mencuri segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Itu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Maka itu kita harus belajar. Kita harus belajar lebih lagi mengenal Tuhan. Nah, hari-hari ini saya kadang-kadang agak sedikit prihatin ya. Ini kita lagi di masa pandemik, ini masa krisis. Baru beberapa minggu yang lalu saya dengar ada saudara saya ya meninggal karena COVID. Semua orang takut kena COVID. Lalu orang merasa krisis, orang merasa ketakutan. Harusnya di masa krisis ini, di masa COVID ini orang semakin bergantung sama Tuhan. Tapi kadang-kadang saya dengar info ada anak-anak Tuhan yang bahkan makin jauh dari Tuhan, makin terpuruk. Mungkin karena ibadah sekarang udah gak ketemu lagi, udah gak offline lagi gitu ya. Ibadahnya udah mulai online. Kadang-kadang di awal ikut online semangat, tapi karena gak ibadah offline jadi ibadah online-nya mulai malas-malesan, dan akhirnya gak gereja lagi, dan mulai lama-lama akhirnya ya udah biasa aja. Padahal kita sedang di masa krisis. Ya, gitu. Coba bayangin kalau di masa krisis saudara kena COVID, lalu napas Senin Kemis, saudara was-was. Saudara makin dekat sama Tuhan. Tuhan, masa kita tunggu sampai begitu dulu baru kita lebih lagi beribadah sama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, harusnya di masa krisis ini kita makin bergantung sama Tuhan. Nah, kenapa kok kita ada anak-anak Tuhan yang malah coba-coba untuk makin menjauh dari Tuhan? Bapak, Ibu, di masa ini kita sedang latihan. Di masa dimana krisis ini, kalau kita memang krisis, kita makin dekat sama Tuhan. Kalau kita enggak dekat sama Tuhan di masa-masa krisis ini, berarti hati kita makin gak takut sama Tuhan. Hati kita makin enggak cinta sama Tuhan. Harusnya masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita semakin bergantung sama Tuhan. Amin. Yes. Nah, maka itu saya mau bagiin, ayo Bapak Ibu, di masa ini kita makin intim sama Tuhan. Kita makin melekat sama Tuhan. Oke? Nah, tujuan Tuhan dalam hidup kita salah satunya adalah ini. Kita buka sama-sama Keluaran 8 ayat yang 1. Iblis ingin mencuri, ya. Iblis ingin mencuri. Iblis pengen mencuri segala sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Apa yang iblis pengen curi? Salah satu yang pengen iblis curi adalah hubungan kita dengan Tuhan. Waktu-waktu kita dengan Tuhan. Ya. Keluaran 8 ayat 1, Tuhan bicara kepada Musa begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi
supaya mereka beribadah kepadaku. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, pergilah menghadap Firaun, katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Tuhan ingin melepaskan orang Israel dari Mesir supaya mereka keluar dari Mesir dan mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Ayat 20 lagi nih ya, Keluaran 8 ayat 20. Ya, Keluaran 8 ayat 20. Firman Tuhan yang sama juga isinya ya, maknanya juga dikatakan oleh Tuhan berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah begini kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda, tujuan Tuhan melepaskan orang Israel dari Mesir supaya mereka bisa beribadah di tengah-tengah padang gurun. Lalu Tuhan juga nanti akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Mereka bisa beribadah ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Salah satu tujuan hidup kita di bumi ini, salah satunya adalah supaya kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, ibadah itu penting. Ibadah secara online, secara offline di masa pandemi ini penting. Kan kita sudah mulai juga nih offline. Ayo datang ketika ada offline. Tapi kalau masih ada yang online, ya udah online saja dulu. Penting. Kadang-kadang kita sudah kelamaan nih ibadah online. Ketika dibuka offline jadi tidak terbiasa lagi. Tapi harusnya ketika dibuka offline, yuk sama-sama kita saling membangun. Ayo kita mau belajar beribadah offline, ayo datang. Jadikan ini prioritas. Kenapa? Karena memang Tuhan ingin supaya orang Israel keluar dari Mesir. Tujuannya apa? Supaya bisa beribadah. Jadi kalau beribadah itu harus jadi prioritas dalam hidup kita. Baik beribadah secara pribadi saat teduh dengan Tuhan, waktu-waktu kita intim, atau beribadah dengan korporat, dengan umat Tuhan lainnya. Itu juga penting Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dengerin saya baik-baik. Tujuan Tuhan adalah supaya kita bisa beribadah. Tujuan Tuhan supaya kita bisa beribadah. Tujuan Tuhan supaya kita bisa beribadah. Katakan amin. Ya. Nah, saya mau bagiin sama Bapak, Ibu, dan teman-teman. Bisa nggak Tuhan bikin kita kalau nggak beribadah kita dikutuk sama Tuhan? Bisa nggak Tuhan bikin, malaikat itu anak tadi pagi nggak saat teduh, malaikat itu anak tadi pagi tidak berdoa, malaikat itu tadi pagi anak itu tidak ibadah offline, tidak ibadah online, tolong ditutup dulu napasnya selama 2 menit supaya dia megap-megap, supaya dia ngerti kalau dia harus beribadah gitu ya. Bisa nggak Tuhan bikin begitu? Bisa aja. Bisa nggak Tuhan bikin saudara miskin supaya saudara beribadah? Bisa nggak? Bisa. Tujuannya supaya beribadah. Tetapi Tuhan nggak begitu. Ya, bisa nggak Tuhan bikin saudara kena penyakit kalau saudara nggak beribadah, saudara nggak berdoa, saudara nggak saat teduh? Bisa? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Oh, Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Bisa. Tuhan bisa bikin saudara miskin. Tuhan bisa bikin saudara melarat. Tuhan bisa bikin saudara kena sakit penyakit kalau saudara tidak beribadah kepada Dia. Tapi Tuhan tidak melakukan hal itu. Kenapa? Tujuannya supaya kita mengenal kasih Tuhan. Yuk kita buka firman Tuhan. Ya, Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4. Firman Tuhan bilang begini. Roma 2 ayat yang keempat. Ya. Roma 2 ayat yang keempat yang B, bukan yang ke A ya. Kita baca deh Roma 2 ayat yang keempat, semuanya deh, gak apa-apa kita baca ya. Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Teman-teman, Tuhan bisa loh bikin kita melarat, bikin kita miskin, bikin kita punya sakit penyakit kalau kita nggak taat sama Dia, kalau kita nggak berdoa, kalau kita nggak beribadah kepada Dia. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa beribadah, supaya kita ngerti bahwa kita hidup tuh untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan nggak lakukan. Tuhan
bahkan berkata begini, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tapi Tuhan gak pakai caranya menghakimi, menghukum, ya, membuat kita miskin, membuat kita sakit ketika kita gak beribadah. Padahal Tuhan bisa. Tapi yang dilakukan sama Tuhan, Tuhan tetap sabar. Tuhan nungguin kita. Walaupun kita gak beribadah, kita gak dibikin sakit, kita gak dibikin melarat, kita gak dibikin miskin. Tujuannya apa? Tujuannya Tuhan pengen kasih lihat bahwa Dia itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi kamu. Sekalipun kamu lalai, tetapi Dia tetap mengasihimu dan Dia memberikan kesempatan untuk kamu bisa bangkit dan kembali lagi untuk beribadah. Jadi saya mau bagiin, tujuannya sebenarnya adalah, yang penting adalah untuk beribadah. Bisa gak Tuhan bikin kita sakit kalau kita gak beribadah? Bisa, tetapi Tuhan gak lakukan itu. Bahkan Tuhan menunggu, Tuhan gak menghukum. Tapi tujuannya supaya untuk kita beribadah. Jadi kita harusnya tetap beribadah. Ya, karena Tuhan bisa lakukan hal-hal yang mengerikan kalau kita gak beribadah, tapi Tuhan gak lakukan. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang sabar, bukan Tuhan yang gampang marah. Jadi kalau kita gak berdoa, kita gak beribadah, harusnya kita sikapnya gimana? Aduh Tuhan, tadi pagi saya gak ibadah. Aduh, kan Tuhan baik. Saya gak ibadah, tetapi saya masih fine-fine aja loh. Saya masih bisa bekerja, bahkan saya diberkati. Aduh Tuhan tuh baik banget ya. Saya mau cepat-cepat beribadah karena kebaikan Tuhan. Itu harusnya yang kita punya sikap kita ketika kita tidak beribadah, ketika kita lupa berdoa. Itu bukan malah semakin lalai, bukan malah semakin mundur dan jauh dari Tuhan. Tujuan Tuhan ya menyatakan kemurahannya supaya menuntun kita kepada pertobatan. Kita ngerti bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih. Harusnya ketika kita jatuh dan kita jauh, itu membuat kita bangkit dan kita mengerti Tuhan tidak menghakimi saya, tidak menghukum saya, karena Tuhan itu baik dan sayang sama saya. Itu yang bikin saya semakin giat harusnya beribadah. Amin. Jadi Tuhan pengen curi sebenarnya hubungan pribadimu sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari ini temanya tentang intim sama Tuhan. Saya bagikan baru motivasinya. Ayo kita termotivasi untuk intim sama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, ya saya tetap saat teduh, saya tetap berdoa. Tapi saya lagi asik-asiknya sama handphone. Saya main handphone, apalagi dengar YouTube, berita gitu ya. Dan ada cucu rohani juga di rumah, lalu main handphone. Lalu main handphone bersama gitu ya sama cucu rohani, ngobrol, lalu ya gitulah. Saya main handphone, saya tetap lakukan doa saat teduh seperti rutinitas saja. Tapi hari itu, malam itu ada sesuatu yang menggerakkan saya. Tuhan bilang begini, berapa jam setiap malam kamu pegang HP? Saya langsung tertegun. Saya gak langsung jawab, walaupun dalam hati saya bisa jawab, bisa 2-3 jam Tuhan. Tapi saya udah ngerti itu, saya udah tertegun aja dalam hati saya cuman bilang bisa 2-3 jam. Langsung saya ambil gitar, saya nyembah Tuhan. Hari itu saya nyembah Tuhan, saya dilawat Tuhan, saya menangis di hadapan Tuhan. Dan saya mendoakan banyak hal, bahkan saya mendoakan salah satu anak rohani juga yang sedang bergumul dengan usahanya. Saya berdoa dan saya membayangkan doa itu udah kelamaan. Tapi ketika saya bilang kelamaan, saya nangis lagi di lawat Tuhan. Saya membayangkan bagaimana saya pegang HP setiap malam dan berjam-jam. Itu bikin saya makin gak ada masalah. Saya mau tetap menyembah Tuhan. Seringkali kita kurang menyadari anak-anak Tuhan bahwa sebenarnya hidup kita untuk Tuhan. Harusnya kita lebih banyak komunikasi sama Tuhan dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Kadang-kadang kita pegang HP 2-3 jam setiap hari, setiap malam sebelum waktu mau tidur kita nonton apa media sosial segala macam. Dan tanpa tersadar gitu ya, bahwa kita tuh pegang HP tuh udah lama, kok kayaknya enjoy. Tapi kenapa waktu berdoa kok gak bisa begitu? Saya akhirnya membayangkan, saya gak peduli, saya cuek, gak ada peduli saya. Mau lama, mau sebentar, pokoknya saya mau nyembah Tuhan.
Ketika rasanya badannya udah kelamaan nih, saya nggak peduli lagi, saya bilang, saya bisa pegang handphone sampai berjam-jam, saya mau nyembah Tuhan malam itu. Akhirnya malam itu saya menyembah Tuhan. Ada hampir 1 jam saya menyembah Tuhan dan berdoa. Dan tiba-tiba cucu rohani saya di samping saya ikut-ikutan doa. Saya bilang, ngapain kamu berdoa? Kok doa ikut-ikutan? Harusnya kamu doa sendiri. Saya bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa lah, saya bilang. Tapi tiap malam mulai hari ini saya belajar. Saya berdoa. Saya membayangkan seperti saya pegang HP yang lama-lama itulah. Berlama-lama itulah. Saya pengen menyembah Tuhan berlama-lama. Kalau dengan handphone saya bisa, dengan media sosial saya bisa, harusnya dengan Tuhan saya pun lebih bisa. Saya bilang begini, dalam hati saya gitu ya, Tuhan seakan-akan terkesan gini, kalau kamu bisa 2-3 jam bahkan 4 jam sebelum tidur, dari sore, dari malam kamu pegang handphone. Paling tidak Tuhan bilang, gak perlu setengahnya, gak perlu sepertiganya, bahkan 1/5 waktu itu saja. Ya, kalau kita 3 jam 1/5-nya paling cuma 25 menit, cuma 30 menit. Kenapa nggak dipakai buat Tuhan? Saya bayangin iya. Saya bilang, Tuhan, saya bahkan mau lebih dari itu. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, mari kita intim sama Tuhan. Tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah supaya kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita bisa mengenal. Karena dari ibadah itu kita bisa melangkah kepada tujuan yang lebih besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, malam hari ini dan rekan-rekan muda semua, saya ajak setiap kita supaya makin lebih intim lagi sama Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Mari kita berdoa sama Tuhan. Mari kita berikan waktu lebih banyak lagi kepada Tuhan. Karena itu yang kita butuhkan di hari-hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau. Dan kami tahu, iblis adalah si pencuri yang ingin mengambil waktu kami dengan Tuhan. Yang ingin mengambil firman Tuhan yang ditabur di hati kami. Yang ingin mengambil suara Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan, untuk memiliki waktu-waktu yang lebih intim sama Tuhan. Memiliki waktu-waktu yang lebih akrab lagi sama Tuhan. Ajari kami, karena memang Tuhan mengeluarkan kami dari segala dosa kami. Tuhan membawa kami, melepaskan kami dari segala manusia lama kami, untuk kami semakin lebih lagi beribadah kepada Tuhan. Semakin lebih lagi mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini, malam hari ini, kami berdoa Tuhan, supaya setiap kami boleh menyadari firman Tuhan malam hari ini dan membuat kami semakin intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu dan rekan-rekan muda malam hari ini yang rindu ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang ingin rindu menerima keselamatan yang kekal, dan kau belum pernah memang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, seumur hidupmu, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari angkat tanganmu di tempat saja saat ini. Kalau engkau rindu ingin mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Mari engkau angkat tanganmu dan ikuti doa saya dengan suara yang keras. Katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Saat ini saya buka hati saya. Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Tuhan, saya percaya Engkau sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus segala dosa saya. Dan saat ini juga Tuhan, saya percaya saya sudah menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dan hamba berdoa buat setiap mereka, anak-anakmu dimanapun mereka berada yang menyaksikan channel ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat segala beban mereka yang punya pergumulan, punya masalah. Lepaskan mereka dari segala ikatan dan berikan mereka jalan keluar yang daripada Tuhan atas segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih, diberkati setiap umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai beribadah malam hari ini dan kita akan ketemu lagi minggu depan di ibadah online berikutnya.
Itu saja, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.